Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Hilmi selaku host dari podcast aktual ini. Oke, baik teman-teman semua. Karena ini adalah podcast tayangan perdana aktual.com, jadi mungkin saya ingin mengulik tentang aktual, cerita soal aktual.com, kemudian sejarahnya, kemudian bagaimana tantangan dan hambatannya selama ini, karena memang industri media online saat ini memang sangat tumbuh pesat sekali, kira-kira begitu. Dan pada sore hari ini juga kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Pengembangan Bisnis aktual.com, yaitu Bang Michael Jackson. Terima kasih sore Mas Hilmi, selamat sore. Selamat sore, sehat Bang. Gimana Bang kabarnya Bang? Baik, sehat-sehat. Ini kalau nggak sehat kita nggak tampil di podcast ini kan. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bang atas kehadirannya pada sore hari ini. Kita mungkin akan berbincang soal bagaimana prospek bisnis terutama di podcast aktual.com ini. Oke, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan, sebetulnya sebelum kita berbicara soal prospek bisnis, mungkin kita ingin mengetahui dulu nih Bang, bagaimana sih sebetulnya konsep dari podcast aktual ini sebetulnya Bang? Baik, makasih Mas Hilmi dan teman-teman sekalian yang ada di studio podcast aktual ya. Jadi sebenarnya podcast aktual ini terobosan bagi kita ya, aktual.com, untuk terus membangun dan mengembangkan diri. Karena rasanya dalam situasi yang semakin digital gitu ya, serba digital, tidak bisa media gitu ya hanya mengandalkan sisi bisnis atau pengembangan bisnis yang biasa-biasa saja. Betul. Sebenarnya bagi aktual sendiri bukan terlambat ya, tetapi kami baru melihat bahwa ini memang menjadi wilayah bisnis yang potensial, karena ke depan semua akan hadir dalam handphone. Semua orang begitu, mau lihat berita ada di handphone, mau nonton hiburan ada di handphone, semua orang tidak akan lepas dari handphone. Betul. Nah, karena itu aktual sebagai situs berita gitu ya, itu tentu juga tidak boleh lepas dari ruang ini. Nah, konsep awal sebenarnya adalah mendekatkan lagi hubungan aktual terhadap, sebenarnya saya tidak menyebutnya sebagai pembaca, tetapi audiens. Ya. Karena sekarang generasi muda juga kayaknya lebih senang dengar daripada membaca gitu ya. Betul. Nah, kami ingin mengambil ruang-ruang ini ya. Nanti misalnya audiens aktual sambil menyetir gitu ya, nyetir mobil, ngisi ruang, dengar podcast aktual. Nah, kira-kira ruang itu yang mau kita ambil. Karena saya mau sampaikan, mungkin menegaskan lagi ya ke Mas Hilmi, bahwa aktual ini sudah punya audiens tersendiri, sudah punya tempat di hati pembacanya atau masyarakat Indonesia. Karena memang dari tadi obrolan awal saya dengan Pak CEO Arbi Marwan, memang aktual ini sudah berdiri selama 10 tahun Bang. Jadi memang saya kira bukan hal yang bukan hal yang mengada-ngada jika aktual punya ruang tersendiri di para pembaca, kira-kira begitu. Makanya ruang ini akan kita isi, akan kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita bikin ruang podcast untuk mengisi, nanti narasumber akan kita undang bicara di sini. Tentu saya akan pastikan jauh lebih baik daripada podcast yang di sebelah sana yang tidak punya izin jurnalistik itu. Nah, saya mau bilang begitu. Jadi memang ini pesan juga ya kepada semua orang yang menonton podcast ini mungkin. Jadi semua hal yang masuk ke dalam dunia digital itu di Indonesia ada aturannya. Namanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE ya. ITE. Jadi kalau ada misalnya kan biasa nih pejabat kita nih dikejar wartawan gitu ya, ditanya soal misalnya dugaan pelecehan seksual di satu lembaga, ketua komisioner nggak mau menemui wartawan, tapi lebih senang hadir di podcast sebelah gitu ya. Kemudian Pak Menteri kebanggaan kita gitu ya, Pak Menteri Luhut dikejar susah gitu, tapi ngomong di podcast sebelah lancar gitu ya. Atau misalnya mantan calon presiden kita gitu yang sekarang jadi Menteri Pertahanan, kemana-mana susah dicari, ke podcast sebelah mau begitu. Nah,
ruang ini yang harus kemudian hati-hati narasumber ini, karena kalau kita masuk di dalam podcast yang tidak memiliki izin jurnalistik, sebenarnya akan rawan dengan celah-celah undang-undang ITE tadi. Kita kan nggak mau habis podcast kemudian ada somasi. Itu kan nggak mau gitu. kita. Artinya ke depan kalau kita lihat fenomena tadi yang Abang sampaikan, bahwa beberapa tokoh atau pejabat publik yang susah untuk tampil di media, namun tiba-tiba muncul di ruang podcast, artinya ini ada suatu fenomena baru. Nah, kira-kira menurut Abang ada nggak sih peluang yang bisa kita lakukan untuk entah itu dari sisi bisnisnya atau dari sisi jurnalistiknya, kira-kira bagaimana Bang? Ya, saya ingin bilang begini, memang kita bicara soal, kalau dalam teori komunikasi itu saluran distribusi. Ya. Sekarang ini tidak bisa dipungkiri memang saya agak lompat tadi ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa saluran distribusi terbaik pada saat ini selain sosial media adalah kita harus sebut YouTube. Ya. Platform YouTube, channel YouTube. Apa sekarang nggak ada yang tidak bisa kita cari? Betul. Anda mau masak sayur kangkung, ada rumusnya di sana. Betul. Anda mau anak kecil usia 4 tahun mau lihat tontonannya, ada semua. Betul. Jadi saya ingin bilang bahwa mestinya semua media itu harus kemudian mengambil saluran distribusi YouTube ini untuk kepentingan pemberitaan mereka. Nah, sebenarnya ini bukan, kalau ditanya Mas Hilmi apakah ini menjadi ruang bisnis kami, sebenarnya tendensinya bukan ruang bisnis, tetapi kami membuka ruang YouTube ini bagi siapapun, individu pejabat publik, kemudian korporat, untuk misalnya menyampaikan sejumlah hal yang terkait dengan kepentingan mereka, citra, marketing, kinerja gitu. Ke sini. Okay. Jangan ke podcast sebelah yang enggak, mohon maaf saya nggak tahu gitu ya apakah itu produk jurnalistik atau bukan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat memang persaingan podcast ini kan memang sangat kompleks sekali ya. Artinya mulai dari artis, kemudian YouTuber, bahkan atau masyarakat umum lainnya lah. Ini kan sudah menjamur nih. Nah, kira-kira apa yang menjadi pembeda atau karakter dari podcast aktual sendiri, dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh tim Bang Bagel untuk memenangkan peluang bisnis yang ada di arena tersebut? Oke, sejauh ini yang kami pikirkan di tim bisnis aktual itu, kami melihat ada 4 rubrikasi atau 4 segmen bisnis 4 segmen isu yang kemudian memang orang akan cari. Yang pertama misalnya terkait dengan politik ya. Yang kedua terkait dengan ekonomi. Yang ketiga terkait dengan sisi religiusitas. Yang keempat dengan tentu saya menyebutnya sebagai suara publik begitu. Nah, kami akan concern pada 4 wilayah ini, pada 4 segmen ekonomi, politik, public interest, dan satu lagi religiusitas. Sementara itu akan kita kembangkan. Soal bagaimana nama produk dan lain-lain, saya kira rahasia dulu, biar pada penasaran dong. Kita masih setia menunggu terobosan yang dilakukan. Dan kami terus terang dengan ini podcast perdana ya Mas Hilmi ya. Jadi kami ingin siapapun yang menonton atau kemudian melihat channel ini ya, jangan lupa nanti ada di sini nih ya, kontak center untuk menghubungi jika Anda memang ada keinginan atau ada kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, informasi produk gitu ya. Kemudian tentu misalnya Anda menjadi orang yang tidak bisa menyuarakan voice kalian, ya bisa ke sini. Nanti bisa dicek di sini ya. Mudah-mudahan siap, nanti ada teman-teman editor yang melakukan itu. Kemudian ini Bang, ini kita masih bicara soal prospek bisnis ya. Karena memang tadi yang saya kira Abang belum menjawab pertanyaan saya. Di tengah kompetisi yang sangat dinamis terutama dalam dunia podcast ini, apa sih strategi yang harus dilakukan oleh tim aktual untuk memenangkan ruang-ruang podcast? Karena memang terus terang terutama di dalam podcast itu podcast sebelah terutama memang
dia mengandalkan nama besar. Karena ya kita tahu dia punya subscriber yang sangat banyak, kemudian juga latar belakang dia yang sering tampil di televisi. Nah, ini apa yang terobosan atau formulasi yang ingin dirumuskan oleh teman-teman? Oh, ini pertanyaannya agak serius nih. Saya harus sebentar ya, saya buka sedikit ya. Jadi begini, kira-kira podcast itu kalau kita lihat punya definisi ya. Iya. Podcast itu definisinya adalah, sebentar, biar saya nggak salah. Mana ya? Video atau apa gitu. Tapi gini, kalau ditanya apa yang membedakan antara podcast aktual dengan podcast yang lain begitu. Pertama tentu saya ingin bilang podcast ini merupakan bagian dari produk jurnalistik. Jadi siapapun yang nanti akan bicara di sini di podcast ini tentu dia akan menjadi bagian dari produk jurnalistik, sehingga kalau ada sengketa, persoalan, maka dia diselesaikan di ruang secara dewan pers gitu ya. Nah, yang kedua adalah saya ingin katakan bahwa benefit yang teman-teman dapat dari sini gitu. Tentu ya si A bicara di sini, si B bicara di sini gitu. Ya kami ini kan menjadi bagian dari produk jurnalistiknya aktual. Maka benefitnya adalah hal-hal yang kemudian penting dan menjadi perhatian dari redaksi tentu akan disambut menjadi artikel berita, diproduksi menjadi berita, potongannya kemudian akan menyebar di sosial media aktual ya, dan lain sebagainya. Dan channel YouTube mungkin ya? Channel YouTube pasti tentu di sini. Dan yang ketiga tentu saya kira saya sebenarnya tidak ingin menjanjikan, tetapi saya sangat yakin podcast aktual ini akan menjadi ruang pertemuan antara seluruh stakeholder. Ya, kalau podcast sebelah kan enggak berani tuh ngadu. Yang ada monolog. Iya, betul. Si A gitu ya, si A aja yang diambil versinya. Si B, nah saya nggak mau begitu. Kita nggak mau begitu. Aktual.com akan berusaha misalnya membuat semacam dialog yang kuat yang mempertemukan banyak pihak di sini. Artinya check and balance. Check and balance terjadi. Gitu. Jadi misalnya si perusahaan A sedang misalnya ada masalah di tempat di lokasi tertentu gitu, kita coba akan pertemukan semua di sini. Artinya duduk selain jadi ruang informasi juga menjadi ruang klarifikasi. Betul, dan bahkan kalau bisa menjadi ruang konsensus untuk melakukan penyelesaian persoalan. Kan kita ini Pak, ya saya ingin mau kasih tahu ke Mas Ilmi bahwa tugas media itu selain kemudian menyuarakan kabar yang berkait dengan kepentingan publik, tugasnya adalah bagaimana persoalan-persoalan sosial itu bisa diselesaikan. Ya, betul. Mempertemukan antara satu pihak yang lain dengan pihak yang lain itu mestinya menjadi ruang bagi kita gitu untuk menyelesaikan persoalan ini. Walaupun kita bukan ini ya, maksudnya bukan orang yang harus, tetapi kita berkewajiban mendorong supaya konsensus terbentuk begitu. Siap. Oke. Terakhir nih, Bang. Apa sih target yang ingin dicapai oleh podcast aktual ini ke depan, baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang? Apa Bang kira-kira Bang? Podcast jangka pendeknya tentu menjadi podcast terbaik di Indonesia. Amin. Saya harus yakinkan begitu ya. Podcast terbaik ya di Indonesia begitu. Harapan saya bahkan menjadi podcast situs berita yang kompeten, yang kredibel gitu, sehingga kemudian orang akan menjadikan aktual tempat bertemu. Gitu ya. Target kedua tentu bagi saya adalah bagaimana kemudian seluruh stakeholder, terutama stakeholder kebijakan publik gitu ya, itu menjadikan aktual sebagai pusat informasi mereka. Jadi sumber referensi. Sumber referensi juga untuk mengambil kebijakan. Betul. Ya mohon maaf, saya harus katakan bahwa aktual ini kan positioningnya memang situs yang dibaca oleh mereka-mereka yang sering bersikap kritis. Dan senang bersikap kritis. Gitu ya. Jadi itu segmen kita dan tidak bisa dibantah. Jadi kalau ada orang mau cari berita-berita yang positif gitu ya, ya ada di aktual, tapi saya bisa pastikan jumlahnya bukan mayoritas begitu. Artinya ini seperti yang disampaikan oleh CEO aktual sendiri, Bang Arbi, memang aktual ini dibentuk sebagai suatu wadah yang menyampaikan informasi kritis terhadap kebijakan publik. Karena memang
kondisi politik kita saat ini memang dari secara legislatif hampir suara oposisi itu hampir tidak ada. Sementara peran dari media sendiri itu bisa dikatakan sebagai watchdog, jadi sebagai pengawas agar semua kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah itu bisa berpihak pada publik. Nah, saya ingin bilang begini, Mas Ilmi, sorry. Demokrasi itu kata kuncinya adalah pertarungan ide. Ya. Jadi kalau seandainya hari ini ide dan opini mayoritas yang terbentuk di ruang publik adalah seolah-olah mayoritas opini yang mendukung gitu ya, mendukung kemudian teman-teman atau mereka yang sedang berkuasa, ya karena mungkin mayoritas media memang membangun pembentukan opini itu. Ya. Nah, karena itu kemudian agar muncul dalam konsepnya namanya kontradiksi gitu ya, ada tesis, ada antitesis gitu, maka diperlukan. Jadi aktual gitu ya, dan beberapa situs-situs kritis lain itu penting untuk membuat pertarungan ide gitu, sehingga kemudian nanti orang akan lihat kan dasar daripada pengambilan kebijakan itu adalah harus rasional. Pemerintah mengeluarkan kebijakan A, media yang lain beritakan semua soal ide ini, tapi nggak ada antitesisnya. Wah, bahaya ini. Ya, check and balance. Check and balance. Nah, ini mungkin agak terakhir nih, Bang. Terakhir terus ya. Soal prospek bisnis. Jadi kan tadi kita menyinggung soal pejabat publik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana misalkan ada pihak korporasi yang ingin melakukan misalkan promosi produk, atau apakah itu bisa dilakukan di podcast aktual? Ya, tentu ada gini. Kami ingin menjadi satu podcast yang bersifat jujur. Ya. Mana yang advertorial, mana yang mana yang pure klarifikasi, mana yang memang dialog only. Kami nggak mau kayak podcast yang tiba-tiba sebenarnya titipan gitu loh. Iya. Ya, ada endorsement di situ. Nah, saya nggak mau begitu. Aktual nggak mau begitu. Aktual akan misalnya menyampaikan kepada publik bahwa konten ini sepenuhnya konten marketing gitu ya. Konten ini sepenuhnya klarifikasi. Konten ini sepenuhnya adalah artinya sudah disampaikan. Supaya orang juga fair melihat itu. Saya kira. Siap. Ada lihat kanan terus ada apa? Ada kamera, Bang. Jadi supaya tetap terlihat ganteng. Oke. Paling terakhir, Bang. Terakhir lagi. Harapannya gimana, Bang? Aktual podcast aktual ke depan, dan sekalian nanti Abang kasih closing statement, Bang. Gini Mas Ilmi dan teman-teman sekalian yang menonton podcast ini, Indonesia itu sudah mendeklar dirinya sebagai negara yang demokratis gitu ya, negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi gitu. Saya tetap percaya bahwa dalam konteks demokrasi itu butuh check and balance, butuh kritik dan otokritik agar keputusan yang diambil tepat dan bermanfaat gitu ya. Dan untuk itu kita butuh ruang. Ya, saya nggak menyuruh, nggak meminta semua media bersikap kritis, terserah itu itu pilihan mereka. Tetapi aktual akan mengisi ruang itu. Aktual akan mengisi ruang itu sesuai dengan hitoh berdirinya aktual gitu ya, dan ini penting bagi tadi pembangunan demokrasi, bagi munculnya kebijakan yang sehat, dan saya percaya bahwa ruang ini selalu dibutuhkan. Gitu. Sama seperti ketika Anda kuliah gitu ya, rasanya Anda senang melihat orang bersikap kritis ketimbang kemudian membebek pada teori dan ilmu-ilmu yang ada di sana. Oke, baik. Saya kira itu dulu, Bang, perbincangan kita sore ini, dan sangat menarik ya, karena memang seperti yang disampaikan oleh Bang Megel tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh aktual ini sebagai bisa dikatakan sebagai tempat atau forum checks and balance-nya dari kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. Selain itu juga sebagai ruang klarifikasi. Dan jangan lupa, kalau ada yang mau misalnya memperkenalkan produk, aktual ini channel YouTube-nya 78.000 loh. Oh, ini kita setelah ada podcast ini saya yakin akan sampai 1 juta ini. Amin. Iya. Semoga bisa lebih juga, Bang. Oh iya. Lumayan juga AdSense-nya kan. Baik, teman-teman semua, para pemirsa, para hadirin yang sudah menyaksikan podcast aktual sore hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan atau informasi yang disampaikan oleh Bang Megel Jackson selaku Kepala
pembangunan bisnis di aktual.com, dan sangat menarik jika nanti ada teman-teman yang ingin bekerja sama dengan podcast aktual. Dan itu sangat tadi yang sudah disampaikan beberapa benefit yang sudah dipaparkan oleh Bang Michael Jackson. Baik, saya kira itu. Makasih Mas Bang Michael, makasih banyak sudah bersedia hadir dan memberikan informasi kepada teman-teman semua, dan semoga nanti ke depan podcast aktual kedatangan tamu yang lebih hebat lagi. Kita akan siapkan untuk episode perdana yang menarik nanti. Siap, kita tunggu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua selalu like, subscribe, dan di-share semua media sosial yang ada di aktual. Terima kasih semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilmi. Terima kasih.